Welcome to Jejak Sejarah YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jejak Sejarah. Pada video kali ini Jejak Sejarah akan berbagi pengetahuan tentang hukuman bagi pelaku kejahatan seksual di Majapahit, dari hukuman denda hingga hukuman mati. Kerajaan Majapahit mengatur hubungan perempuan dan laki-laki cukup ketat. Aturan itu ada dalam prasasti dan kitab perundang-undangan agama. Prasasti Cangu tahun 1358 Masehi yang berisi peraturan tempat penyeberangan di Bengawan Solo memuat pula keterangan yang menyiratkan hukuman berat bagi pelaku pelecehan seksual yang disebut Strisanggrahana. Aturan itu mengambil contoh kasus seorang tukang perahu tambang. Ia tak akan dianggap bersalah bila menyeberangkan perempuan manapun bila sudah bersuami, selama dia tidak berbuat astacorah, yaitu 8 macam kejahatan yang berhubungan dengan pencurian. Pun jika ada perempuan tenggelam dan dipegang oleh tukang perahu, misalnya jika tukang perahu mengangkat dan memegangnya. Sementara dalam teks perundang-undangan agama terdapat bab mengenai paradara. Bab ini ada di antara 9 bab. Bab ini ada di antara 19 bab yang jika ditotal semuanya berjumlah 275 pasal. Secara harfiah, paradara berarti istri orang lain atau perbuatan serong. Dalam bab ini menyebutkan berbagai jenis hukuman dan denda yang dikenakan kepada laki-laki yang mengganggu perempuan. Paling tidak ada 17 pasal dalam bab paradara. Di antaranya ketentuan bagi pemerkosa. Orang yang memperkosa istri orang lain, dendanya disesuaikan dengan kedudukan sang perempuan dalam kasta. Bila dia perempuan berkasta tinggi yang dikategorikan sebagai perempuan utama, jumlah dendanya 2 laksa. Jika berasal dari kasta menengah, dendanya selaksa. Jika istrinya berkasta rendah, dendanya 5 tali. Dalam hal ini penentu jumlah denda memang raja yang berkuasa. Kendati begitu, penerima denda menjadi hak sang suami. Jika sedang memperkosa tertangkap basah oleh sang suami, pemerkosa boleh dibunuh. Tulis arkeolog Puslit Alkenas, Titi Sunarti, Titi Surti Nastiti dalam Perempuan Jawa. Denda diberlakukan jika sang suami menghendaki denda uang. Hukuman lainnya, pelaku bisa dipotong tangannya oleh raja. Dia diusir dari desa tempat tinggalnya dengan membawa tanda ciri kalau dia pernah memperkosa istri orang. Jika yang diperkosa belum menikah, dirayu, diajak lari, atau ke tempat sepi, laki-laki ini disebut babi. Laki-laki ini dikenakan denda 4 tali oleh raja. Adanya saksi juga bisa menjadi pertimbangan kuat dalam kasus pemerkosaan. Dalam hal ini, bila seorang gadis diperkosa dan berteriak, menangis, dan banyak orang yang menyaksikan, orang-orang ini bisa menjadi bukti. Adapun pelaku dikenakan pidana mati oleh raja. Namun bila si istri berhasil meloloskan diri dari pelukan laki-laki itu, pelaku didenda 2 laksa. Denda diserahkan kepada yang punya istri sebagai penebus hidupnya. Jika berhasil menidurinya, dikarenakan pidana mati, dikenakan pidana mati oleh yang punya istri. Lanjut Titi. Berbicara dan menegur perempuan yang bukan istrinya juga bisa dianggap pelecehan seksual. Itu bila dilakukan di tempat sepi.
dendanya 2 laksa. Bahkan aturan ini juga mengikat pendeta. Jika tak mampu mematuhinya, status kependetaannya terancam hilang. Jangan bicara dengan perempuan yang sudah menikah, terutama di tempat sepi, karena nafsu birahi susah dikendalikan, tulis Titi. Dendanya menjadi lebih sedikit apabila perempuan yang diajak bicara di tempat sepi bukan istri larangan atau istri utama yang dipingit. Laki-laki ini didenda sebesar 5 tali. Pun jika si laki-laki tak tahu kalau yang dia ajak bicara sudah bersuami, dia tetap dikenai denda 5 tali. Meskipun perempuan itu istri saudaranya, istri pamannya, istri menantunya, pokoknya dengan perempuan yang telah menikah, perempuan larangan lanjutnya. Perbuatan setris sanggrahana juga meliputi mereka yang membantu dan memfasilitasi perbuatan dalam pasal paradara. Misalnya, orang yang menyuruh si laki-laki untuk meniduri istri orang, dia akan dikenakan denda 2 laksa. Sementara menurut Utara, orang yang meniduri perempuan bersuami dikenakan hukuman mati. Ia bisa hidup jika membayar denda 4 laksa. Sementara orang yang menghasut dan menyuruh untuk meniduri si perempuan di rumahnya juga dikenakan denda 4 laksa oleh raja. Meskipun dalam teks Undang-Undang Majapahit begitu tegas menghukum mereka yang melecehkan perempuan, dalam prasasti ditemukan juga adanya profesi juru jalir. Profesi ini tugasnya memungut pajak dari para pelacur. Dalam hal ini, tak ada keterangan pasti yang menyebut pelacur itu pasti perempuan. Namun bisa dikatakan, pelacur pada masa Majapahit mendapat pengesahan dari penguasa. Demikian tadi pengetahuan tentang hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual di Majapahit. Bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan untuk di-like. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di-subscribe. Serta jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Jejak Sejarah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.